Jadi saya sebenarnya dulu tidak kenal yang bibit buahku ya. Saya nggak kenal. Kakak saya yang di Jakarta itu kontak. Sedikit memaksa bahkan. Pokoknya tolong dihubungi bibit buahku, rumahnya daerah Gunung Pati. Saya akhirnya ketemu. Nah di awal tuh saya langsung enak kok dia ngobrol panjang lebar tentang alpukat, tidak sebatas tentang nanti hasilnya seperti apa. Setelah saya beli bibitnya, ternyata ada banyak servis di belakangnya. Jadi saya banyak dibantu tentang setelah nanam itu apa aja yang harus diperhatikan. Nah seperti itu. Untuk memulai sesuatu, Anda jangan menunggu untuk menjadi pandai, tapi lakukan saja dulu. Jangan menunggu pandai untuk bergerak, jangan menunggu pintar untuk bergerak. Prosesnya akan berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, memperkenalkan, nama saya Pak Andi Nurahito, umur saya 48 tahun. Kesibukan saya saat ini adalah bertanam. Memang pada awalnya mencoba bertanam alpukat, kemudian sedikit saya kombinasi dengan tumpang sari dengan daun singkong sayur. Luas kebun saya saat ini adalah kurang lebih 3.000 meter persegi. Kemudian saya tanami alpukat berjumlah 55 dengan 3 macam varietas, jadi 3 jenis alpukat, yakni aligator, Mickey, dan Rifai, 3 macam. Kemudian jarak antar tanam alpukat adalah 5 meter. Jadi dengan 3.000 luas lahan 3.000 ini dapat saya tanam 55 buah pohon alpukat dengan tumpang sari daun singkong ini, daun singkong sayur terutama. Pada awalnya saya memang memiliki kesibukan lain, jadi saya dulu adalah punya kesibukan supplier material. Cuman karena hobi saya itu memang senang dengan tanaman, kemudian dengar-dengar bahwa tanaman alpukat ini kebutuhannya tinggi, kebutuhan pasarnya sangat tinggi, stok barangnya masih kurang. Dengar-dengar seperti itu pada awalnya. Terus katanya nanam alpukat itu gampang, tapi ada yang bilang juga susah. Makanya justru saya tertarik ke situ. Akhirnya mencoba untuk memilih alpukat ini dalam pengembangannya. Kendala yang saya hadapi memang pada saat itu bingung, saya harus memilih apa, jenis alpukatnya apa. Padahal saya yakin tiap ketinggian sebuah lahan itu kan pasti beda-beda kecocokannya dengan jenis alpukatnya. Sementara di luar sana kan ada orang bilang alpukat macam-macam ya, ada 10, 12 bahkan 15 jenis alpukatnya. Akhirnya dari sekian banyak informasi yang masuk dengan ketinggian lahan di tempat saya ini yang kurang lebih 300 sampai 350 dpl, akhirnya ketemulah Mickey, aligator, dan Rifai ini. Ya harapannya nanti yang pertama adalah hobinya tersampaikan. Jadi hobi itu kalau pekerjaan kalau didasari hobi itu kan lebih menjiwai. Jadi seneng, walaupun repot, walaupun harus usung-usung, tapi kan seneng karena sesuai hobi. Yang satu itu. Dan yang kedua, kelak bisa membuka lapangan pekerjaan. Kelak yang ketiga adalah memberikan jawaban atas kebutuhan pasar, bahwa bangsa kita ini bangsa besar. Kita itu lahannya besar. Pertanian kita itu harusnya maju. Kalau kenapa bicara alpukat saja kok kita harus ekspor, atau kekurangan pasar, kekurangan bahan, itu kan lucu. Sementara bangsa Indonesia ini kan bangsa besar, lahannya sangat luas. Jadi anak-anak muda itu harusnya saatnya jangan malu untuk menjadi petani, terutama alpukat seperti itu.
harus yakin bahwa kebutuhan daerah ataupun kebutuhan setempat, bahkan kebutuhan alpukat tingkat nasional, saya yakin kebutuhannya kurang. Jadi potensi untuk menanam alpukat ini sangat terbuka lebar, kemudian ilmunya juga sekarang sudah berkembang. Jadi anak-anak muda sebaiknya juga jangan sibuk nyari pekerjaan, tapi ini lapangan pekerjaan yang harus kita ciptakan. Teman-teman dari Bibit Buahku sudah siap untuk mengawal keinginan kita untuk membesarkan bangsa ini melalui pertanian, terutama budidaya alpukat. Jadi saya sebenarnya dulu tidak kenal yang Bibit Buahku ya. Saya nggak kenal. Kakak saya yang di Jakarta itu kontak. Sedikit memaksa bahkan. Pokoknya tolong dihubungi Bibit Buahku, rumahnya daerah Gunung Pati. Saya akhirnya ketemu. Nah di awal tuh saya langsung enak kok dia ngobrol panjang lebar tentang alpukat. Tidak sebatas tentang nanti hasilnya seperti apa, tapi nanti akan diajari tentang bagaimana cara menanam, prosesnya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa, kemudian kalau ada kasus harus diperbaiki, apa aja yang harus diperbaiki. Bahkan itu berarti kan seperti after sales, setelah saya beli bibitnya, ternyata ada banyak servis di belakangnya. Jadi saya banyak dibantu tentang setelah nanam itu apa aja yang harus diperhatikan. Nah seperti itu. Dengan memang ini perdana untuk teman-teman Bibit Buahku ke lahan kami, tapi ini sangat memberikan aura segar bagi saya, terutama ini benar-benar ternyata terbukti setelah saya baru nanam bulan keempat, jadi masa tanam keempat, ternyata begitu responnya teman-teman Bibit Buahku untuk ke tempat saya, bahkan langsung dilihat satu persatu, kemudian diberikan arahan, oh ini seperti ini kan jadi semangat, jadi luar biasa. Ternyata benar, jadi kelebihannya adalah setelah beli bibitnya tidak hanya berhenti, ternyata hubungan silaturahmi terjaga. Jadi ini yang justru bagi kami sangat menarik sekali, sangat menjadi sesuatu yang kami harapkan seperti itu. Kalau hadisnya menurut Islam itu kan seperti ini. Jadi apabila kita menanam sebuah pohon, jadi banyak sekali hewan, seandainya hewan itu hingga kemudian memakan pohon yang kita tanam, itu kita sudah dianggap sedekah. Itu satu. Kemudian kedua, kita itu sedekah oksigen loh, jangan salah. Oksigen yang kita berikan dari pohon alpukat ini dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, jadi ini sedekah. Itu yang kalau bicara tentang hadis ya, itu yang membuat saya menarik. Tapi kalau bicara tidak hadis, untuk memulai sesuatu, Anda jangan menunggu untuk menjadi pandai, tapi lakukan saja dulu. Jangan menunggu pandai untuk bergerak, jangan menunggu pintar untuk bergerak. Prosesnya akan berjalan dengan sendirinya.